Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, terutama kalangan ahli hukum ya, praktisi hukum, akademisi, pemerhati hukum, pengawas juga, saya akan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan hukum di sini. Tahapan-tahapan peradilan sampai prosedur-prosedurnya. Silakan koreksi dan salahkan saya kalau saya salah. Gak apa-apa, silahkan koreksi dan salahkan saya. Jadi begini kawan-kawan, beberapa waktu lalu saya mengajukan permohonan surat keterangan inkrah atau surat keterangan bahwa perkara yang saya tangani itu sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan kasasi yang sudah diberitahukan kepada kami. Dan salinannya juga sudah kami terima. Berdasarkan itu, kami meminta surat keterangan inkrah ke pengadilan. Setelah 1 hari menunggu, karena masih ternyata harus tertulis katanya, harus mengajukan permohonan, disposisi ketua, tiba-tiba permohonan kami ditolak. Pihak pengadilan mengatakan bahwa putusan kasasi itu belum inkrah. Harus menunggu PK. Jadi 180 hari katanya ini lah pengadilan. Ya, saya lucu juga dan konyol betulnya jawabannya. 180 hari kalau tidak ada upaya hukum dari pihak lawan itu sudah inkrah. Kalau misalnya ada upaya hukum PK, upaya hukum luar biasa loh ya, PK, itu harus nunggu putusan PK baru inkrah. Ini saya tidak belajar ini di kampus mana, di fakultas hukum mana yang mengajarkan bahwa putusan kasasi itu tidak final. Lucunya dia membaca aturan begini bunyinya. Saya tahu aturannya di pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 85 tentang Mahkamah Agung. Saya tahu, dia baca sendiri tadi. Dikatakan kepada saya ada jeda waktu 180 hari untuk mengajukan peninjauan kembali setelah keputusan berkekuatan hukum tetap. Saya koreksi, loh, bunyinya kan jelas. PK itu diajukan setelah berkekuatan hukum tetap. PK itu upaya hukum luar biasa. Dan derajatnya PK itu di bawah kasasi. Upaya hukum biasa itu dari pengadilan pertama banding kasasi. Dan itu final. PK itu tidak bisa menghalangi kasasi. Tidak menghalangi eksekusi. Nah, kalau ini pengertian pengadilan seperti ini, orang yang tidak ditahan ada di luar, kemudian dia diputus kasasinya, dia harus dihukum, dipidana misalnya, dan dia bisa PK tanpa harus dieksekusi dulu, dianggap tidak berkekuatan hukum tetap, banyak yang ada di luar ketika PK. Ini sudah saya sampaikan, ini salah pemahamannya. Tapi bertahan pihak pengadilan itu, pengadilan di tempat saya ya, bertahan intinya bahwa putusan kasasi itu belum inkrah katanya. Ini nggak tahu ilmu hukum mana yang dipakai, aturan mana yang dipakai, sehingga muncul berbagai kecurigaan dari diri saya. Karena ini berhubungan dengan uang, ada bunga di sini. Jadi eksekusinya itu berhubungan dengan barang. Ini kalau ada, mudah-mudahan tidak ditunggangi kepentingan ya. Tapi ini salah, intinya ini salah. Pemahaman pengadilan, pihak pengadilan yang begini ini salah. Ketika mengatakan dia kasasi itu belum inkrah. Karena masih ada upaya hukum PK. Loh, saya jadi bingung. Karena mereka ini orang-orang yang punya kewenangan. Sehingga kami ini seperti orang bodoh, dianggap orang bodoh. Jadi advokat-advokat seperti saya ini dianggap orang bodoh. Yang harus nurut. Ini kan kacau seperti ini sistem peradilannya. Ini siapa yang bikin aturan seperti ini? Jadi nanti saya akan memperjuangkan bukan masalah kepentingan klien saya, tetapi ini menyangkut penegakan hukum, kepastian hukum. Saya akan ajukan audiensi juga, akan adakan unjuk rasa juga kalau perlu ke pengadilan,
akan kirim surat juga ke KY, ke Mahkamah Agung, ke Pengadilan Tinggi, sampai ke Menko Polhukam kalau perlu, bahwa ini orang-orang ini harus diperiksa semua ini. Bagaimana dia menjabat tapi tidak tahu pekerjaannya itu. Tidak tahu prosedurnya. Alasan yang tidak bisa kami terima tentunya. Saya tidak mau bicara tentang undang-undang, pasal, dan lain-lain, karena yang mendengar video saya ini juga tidak semuanya orang-orang hukum. Jadi saya buat dengan bahasa-bahasa yang sederhana, dengan ungkapan-ungkapan yang sederhana saja. Pada intinya saya ingin tahu, silahkan koreksi saya kalau memang saya salah dan pengadilan yang benar. Saya mengatakan bahwa putusan kasasi ini sudah final, mengikat dan berkekuatan hukum tetap. Dari saya. Tetapi pihak pengadilan mengatakan bahwa putusan kasasi itu belum inkrah, belum final, belum memiliki berkekuatan hukum tetap. Karena masih ada upaya hukum PK. Sehingga untuk inkrah itu harus ada putusan PK, intinya begitu. Kecuali tidak ada PK. Dan untuk kalau tidak ada PK, itu saya harus nunggu 180 hari. Itu kata pengadilan. Kawan-kawan, advokat, akademisi, praktisi yang tahu soal ini, mana yang benar? Apakah saya dengan pendapat saya bahwa putusan kasasi itu sudah inkrah dan tidak bisa menghalangi eksekusi? Apakah pendapat dari pengadilan tempat saya yang menyatakan bahwa putusan kasasi itu belum inkrah? Terima kasih, gak usah panjang-panjang. Saya sedang mempersiapkan surat-surat dan izin untuk melakukan audiensi dan unjuk rasa ke pengadilan tempat saya. Kita debat di situ aja. Kita debat, walaupun saya dianggap bodoh, kita debat antara hukum yang benar menurut saya, hukum yang berlaku di masyarakat menurut saya ini hukum yang benar dengan kewenangan mereka. Kita debat di situ saja. Setelah waktu saya audiensi atau unjuk rasa nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.